Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ariska Apriansah dengan NPM G1C015038 akan mempresentasikan hasil dari pengujian skripsi saya yang berjudul Analisa Pengaruh Rangkaian Seri dan Paralel Katup Buang terhadap Unjuk Kerja Sistem Pompa Hidrolik Drum atau HIDRAM. Di sini untuk pembimbing utama saya yaitu Pak Angki Puspawan, STMN, dan untuk pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Nurul Iman Supardi, STMP. Latar belakang. Pompa hidram adalah sebuah pompa yang energi atau tenaga penggeraknya berasal dari tekanan atau hantaman air yang masuk ke dalam pompa melalui pipa. Penggunaan pompa hidram sendiri memiliki banyak keuntungan dibandingkan penggunaan jenis pompa air lainnya. Yang mana di sini untuk pompa hidram dia tidak menggunakan bahan bakar dan tidak menggunakan listrik. Jadi di sini saya mengacu dari penelitian sebelumnya, yaitu pada rangkaian seri itu yang dilakukan oleh saudara Theo Pratama di tahun 2019, dia menggunakan 1, 2, dan 3 katup buang. Untuk rangkaian paralel itu dilakukan oleh saudara David Francisco di tahun 2019, dia menggunakan rangkaian yaitu dengan jumlah katup 1, 2, dan 4 katup buang. Penelitian yang dikaji yaitu penambahan jumlah katup buang limbah yang dipasang secara seri dan paralel terhadap efisiensi dari pompa hidram. Tujuan dan manfaat. Tujuan: menganalisa pengaruh perbandingan rangkaian seri dan paralel pada katup buang limbah dan jarak katup buang limbah terhadap unjuk kerja pompa hidram. Manfaat: untuk mengetahui unjuk kerja pompa hidram dengan kondisi rangkaian seri dan paralel pada katup buang limbah dan jarak katup buang limbah pada pompa hidram. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama yaitu seberapa besar pengaruh variasi rangkaian seri terhadap unjuk kerja sistem pompa hidram. Yang kedua, berapa besar pengaruh variasi rangkaian paralel terhadap unjuk kerja pompa hidram. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh variasi jarak katup buang untuk rangkaian seri terhadap unjuk kerja pompa hidram. Yang keempat, seberapa besar pengaruh variasi jarak katup buang untuk rangkaian paralel terhadap unjuk kerja pompa hidram. Batasan masalah. Batasan masalah batasan masalah saya yaitu ada 10. Yang pertama yaitu fluida kerja yang digunakan adalah fluida cair berupa air pada temperatur lingkungan dan tekanan atmosfer. 2. Volume tabung yang digunakan yaitu adalah sebesar 0,0027 meter kubik. Yang ketiga, jarak katup buang sebesar 50 mm, 75 mm, dan 100 mm. Tinggi masukan yang saya gunakan di sini yaitu 1 meter. Di sini saya tidak menghitung rugi aliran atau heat loss pada sistem. Dan juga di sini saya tidak menghitung tidak ada spesifik perpindahan panas pada sistem. Selanjutnya yaitu pipa yang digunakan adalah pipa PVC atau polyvinyl chloride. Pada bagian suction line menggunakan pipa berdiameter 25,4 mm sepanjang 3 meter. Dan pada jarak bagian fluid discharge line menggunakan selang berdiameter 12,7 mm sepanjang 4 meter. Debit air masuk pada pipa yaitu konstan. Untuk rangkaian seri di sini saya menggunakan 4, 5, dan 6 katup. Dan untuk rangkaian paralel di sini saya menggunakan 6 dan 8 katup. Tinjauan pustaka. Pompa hidram adalah suatu alat yang digunakan untuk menaikkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi secara otomatis dengan tenaga yang berasal dari air itu sendiri. Pompa hidram ini dapat bekerja 24 jam terus tanpa berhenti jika semua kriteria atau syaratnya terpenuhi dan debit airnya harus konstan. Maka itu akan mempengaruhi kinerja palu air dan pompa tidak berfungsi jika debit airnya tidak konstan akan mempengaruhi dari sistem kerja pompa hidram tersendiri. Bisa dilihat di sini pada gambar
di sini adalah aliran sungai, di mana di sini adalah hit masuknya di sini, lalu masuk ke pompa hidran, lalu pompanya akan memompakan lagi air ke tempat yang lebih tinggi. Di sini bisa dilihat pola aliran yang ada di gambar. Prinsip kerja pompa hidran. Prinsip kerja pompa hidran merupakan proses perubahan energi kinetis aliran air menjadi tekanan dinamik. Tekanan ini menimbulkan palu air atau water hammer, sehingga terjadi tekanan yang tinggi di dalam pipa. Bisa dilihat di sini terjadi water hammer di sekitaran sini, di mana di sini ada air masuk, lalu dia pertama itu masuk ke hentaman katup buang, lalu katup buang ini kembali lagi kepada tabung. Di sini tabung berisikan udara, di mana air akan menekan udara, dan jika air sudah ditekan kembali oleh udara, maka air akan mengisi ke segala arah. Di sini kita masukkan, di sini adalah debit hasil atau hit keluarnya. Bisa dilihat di sini adalah palu airnya atau water hammer. Pada pompa ini katup limbah, waste valve, dan katup penghantar delivery valve didesain agar mampu terbuka dan tertutup secara bergantian sehingga terjadi tekanan yang membuat air naik ke tabung udara sebelum diteruskan ke pipa penghantar. Baik, di sini katup ini nanti akan diberikan pemberat, di mana dia setelah ditekan oleh air ke atas, lalu dengan adanya pemberat tadi dia akan kembali lagi menekan ke bawah, di mana air itu akan ditekankan lagi sampai ke sini. Mekanisme terjadinya palu air atau water hammer. Mekanisme terjadinya palu air adalah ketika air mempunyai kecepatan masuk melalui pipa dan mendorong katup limbah, sehingga mengakibatkan katup limbah waste valve terangkap secara langsung. Apabila katup limbah waste valve terangkap, maka katup itu akan menutup. Menutupnya katup limbah akan membuat air berhenti secara tiba-tiba dan menimbulkan suatu hit tekanan pada air ke segala arah. Pada tekanan yang tinggi, maka katup penghantar akan terbuka dan mengalirkan air dari badan pompa menuju tabung udara. Bisa dilihat terjadinya water hammer, di mana saat tertutup maka air akan berhenti dan menekan ke tabung. Efisiensi pompa hidran. Di sini untuk mendapatkan nilai efisiensi pompa dapat dilakukan dengan menghitung persamaan D'Aubusien. Berhubung di sini saya menggunakan rumus D'Aubusien untuk mencari efisiensi yang saya dapatkan. Di sini bisa lihat rumus yang saya gunakan, yaitu efisiensi A sama dengan Q dikali H per dalam kurung Q plus Q besar tutup kurung dikali H terus dikali 100%. Bisa lihat di sini, yaitu keterangan dari setiap angka yang ada di atas. Itu untuk debit limbah dan debit hasilnya, itu untuk satuannya itu meter kubik per sekon, dan untuk hit masuk dan hit keluar itu satuannya meter. Diagram alir penelitian. Di sini bisa lihat diagram alir yang saya gunakan di sini. Yang pertama yaitu mulai, kedua studi literatur referensi, selanjutnya penentuan topik, selanjutnya perumusan masalah, selanjutnya persiapan instalasi alat pompa hidran, selanjutnya penentuan penggunaan jumlah katup seri dan paralel pada jarak katup buang dan jumlah dan jarak katup buang. Selanjutnya itu pengujian instalasi alat atau pengambilan data. Selanjutnya perhitungan data hasil pengujian dan pembahasannya. Selanjutnya kesimpulan serta selesai. Matrik model pengambilan data. Di sini bisa dilihat bentuk tabel dari pengambilan data saya di sini, yaitu ada tekanan air atau PA. Di sini saya menggunakan pressure gauge dengan bar 2,5. Di sini debit hasil di sini debit hasil dari kinerja pompa hidran, dan juga ada debit limbah. Selanjutnya saya juga memasukkan hit masuk dan hit keluar, serta di sini saya juga menghitung frekuensi atau denyutnya dalam waktu per menit. Baik, di sini
Skema perancangan pompa hidram secara paralel. Di sini bisa dilihat, di sini adalah komponen-komponen yang saya gunakan untuk rangkaian paralel. Saya lihat di sini adalah ada pressure gauge, dop atau penutup dari tabung, badan tabung, turunan. Sini ada SDL, bisa dilihat di sini sambungan L, sambung keluar, pemberat katup, sambungan 4. Saya lihat di sini pada gambar. Di sini untuk skema perancangan pompa hidram secara seri. Di sini adalah skema perancangan secara serinya, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya skema pengambilan data. Di sini untuk skema pengambilan data, di sini di A ini adalah reservoir atau sumber air, di mana dari reservoir dia akan turun menuju ke B atau heat masuk. Di sini dia akan turun. Di sini untuk tinggi reservoirnya di sini yaitu 1 meter. Tinggi masukannya 1 meter. Dari A dia lalu ke titik B atau heat masuknya. Lalu air akan mengalir ke jarak katup buang. Jadi di sini ada jarak katup buangnya. Dari di sini air akan mengalir ke jumlah katup buang. Di sini ke katup buangnya, lalu di katup buang akan menekan pemberat ke atas. Dengan diletakkannya pemberat, maka akan lalu katup akan terjadinya water hammer. Lalu air akan kembali lagi ke sini, lalu air akan naik ke dalam tabung. Karena di dalam tabung itu ada udara, dia saling bertekanan, lalu air akan mengalir ke segala arah dengan dibukanya saluran debit hasil atau heat keluarnya dibuka, lalu air akan mengalir ke heat keluarnya. Di sini saya menggunakan heat keluar yaitu setinggi 4 meter. Grafik hasil pengujian secara paralel. Di sini adalah hubungan debit hasil versus variabel jarak katup buang limbah, yaitu 50, 75 dan 100 mm dengan tinggi masukan 1 meter. Baik di sini bisa dilihat hasil yang didapatkan, yaitu untuk hasil tertingginya itu didapatkan di paralel dengan katup 6. Itu dengan jarak 50. Itu mendapatkan nilai sebesar 3,63 liter. Lalu semakin jauh jarak katup buang, maka hasil yang didapatkan di paralel katup 6 itu semakin menurun. Dan untuk paralel katup 8 di sini didapatkan hasil maksimal di jarak 50 yaitu 2,77 liter, dan semakin jauh jarak katup buang juga hasil yang didapatkan akan menurun. Bisa dilihat pada grafik di gambar saya ini. Di sini yaitu grafik hasil pengujian secara seri. Untuk grafik hubungan debit hasil dan variabel jarak katup buang limbah, jarak katup buang limbah 50, 75 dan 100 mm dengan tinggi masukan 1 meter. Bisa dilihat pada grafik di sini untuk nilai tertinggi untuk rangkaian seri yaitu terjadi di seri katup 6 di jarak 50 yaitu sebesar 3,58 liter. Dan untuk seri katup 5 itu maksimal didapatkan di jarak 50 yaitu 3,25 liter, dan seri katup 4 itu didapatkan nilai terbesarnya atau maksimumnya di jarak 50 3,417 liter. Di mana yaitu prinsipnya sama seperti paralel tadi. Jadi semakin jauh jarak atau semakin bertambahnya jarak, maka debit yang dihasilkan akan menurun. Jadi semakin dekat jarak katup buang dengan tabung, maka nilai yang dihasilkan akan semakin tinggi. Grafik hasil pengujian paralel. Di sini yaitu hubungan antara efisiensi dan variabel jarak katup buang limbah 50, 75 dan 100. Baik di sini untuk efisiensi tertinggi pada katup 6 itu didapatkan
di angka 30,43%. Dan semakin jauh jarak katup atau semakin besar jarak katup, efisiensinya akan menurun. Yaitu di jarak 100 itu didapatkan 24,99%. Dan untuk paralel katup 8, efisiensi tertingginya yaitu didapatkan di jarak 50, itu di angka 19,99%, dan jarak terendahnya atau jarak minimumnya yaitu di jarak 100 dengan angka 16,71%. Grafik hasil pengujian seri. Di sini masih tentang ini grafik hubungan efisiensi dan jarak katup buang limbah. Di sini jaraknya juga sama, yaitu 50 mm, 75 mm, dan 100 mm. Di sini untuk efisiensi tertingginya di seri katup 6, yaitu didapatkan hasil 42,94%. Dan terendahnya di seri katup 6 yaitu 38,4%. Dan untuk seri katup 5-nya, di sini nilai maksimumnya didapatkan 36,31% dan jarak terendahnya yaitu 33,36%. Dan seri katup 4 yaitu untuk nilai maksimalnya didapatkan 32,99% dan di jarak terendahnya 28,65%. Di sini bisa dilihat juga bahwa jarak katup itu sangat menentukan, di mana untuk hasil, debit hasil maupun efisiensi itu semakin besar jaraknya atau semakin bertambah jarak yang digunakan, maka hasil yang didapatkan akan semakin besar. Begitupun untuk efisiensinya akan semakin menurun. Baik, di sini kesimpulan. Adapun kesimpulan pada pengujian ini yaitu yang pertama, rangkaian seri pada jarak katup buang limbah 50 mm dengan jarak katup buang limbah yang digunakan berjumlah 6 katup dan tinggi masukan air 1 meter mendapatkan hasil efisiensi tertinggi 42,94% dengan volume tabung 0,0027 meter kubik pada diameter pipa 4 inci. Sedangkan untuk rangkaian paralel pada jarak katup buang limbah 50 mm dengan jumlah katup buang yang digunakan sejumlah 6 katup dan tinggi masukan air 1 meter mendapatkan hasil efisiensi tertinggi 30,34% dengan jumlah tabung 0,0027 meter kubik pada diameter pipa 4 inci. Yang kedua, untuk rangkaian seri pada jarak katup buang limbah 100 mm dengan jumlah katup buang yang digunakan jumlah katup 4 dan tinggi masukan air 1 meter merupakan efisiensi terendah pada percobaan ini, yaitu 28,65% pada volume tabung 0,0027 meter kubik dengan diameter pipa 4 inci. Sedangkan untuk rangkaian paralel pada jarak katup buang limbah 100 mm pada jarak katup buang yang digunakan berjumlah 8 katup dan tinggi masukan air 1 meter merupakan efisiensi terendah pada percobaan ini, yaitu nilainya sebesar 16,71% pada volume tabung 0,0027 meter kubik dan berdiameter pipa 4 inci. Yang ketiga, untuk rangkaian paralel yang didapatkan debit hasil tertinggi yaitu sebesar 3,58 liter per menit, itu pada diameter pipa 4 inci dan volume tabung masih sama 0,027 meter kubik pada jarak katup buang limbah 50 dan jumlah katup yang digunakan di sini berjumlah 6 katup. Sedangkan untuk rangkaian paralel didapatkan debit hasil tertinggi yaitu 2,77 liter per menit. Di sini didapatkan dengan jarak katup 50 dan jumlah katup yang digunakan yaitu berjumlah 8 katup dan tinggi masukan 1 meter. Untuk rangkaian paralel didapatkan hasil debit hasil terendah yaitu 3,44 liter pada diameter pipa 4 inci dan jarak katup buang limbah jumlah katup 6 dan tinggi masukan 1 meter. Sedangkan untuk rangkaian paralel didapatkan debit hasil terendah yaitu
2,45 liter per menit pada diameter 4 inci dan volume tabung. Jarak katup buang limbah 100 mm dan jumlah katup yang digunakan berjumlah 8 katup dan tinggi masukan air 1 meter. Saran. Berikut adalah saran dari penelitian saya ini, yaitu untuk penelitian pompa hidram ini, saya menyarankan agar untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperbesar diameter katup buang limbah, memperbesar badan pompa dan pengambilan data langsung di aliran sungai, agar mendapatkan hasil pengaruh variabel tersebut terhadap efisiensi unjuk kerja pompa hidram. Jadi di sini semakin besar kemungkinan, semakin besar katup buang limbah akan mempengaruhi debit hasil yang akan diperoleh. Terima kasih. Mungkin itulah sekian dari saya, hasil dari presentasi seminar hasil saya untuk pengujian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.